Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya banyak yang tidak sarapan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru suaranya mahasiswa Fakultas Hukum Unhas gitu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu yang kita hormati dan muliakan bersama, ya, Bapak PLT Deputi Bidang Pencegahan BNN Republik Indonesia, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Guru Ahmad Padianto, MH. Tepuk tangan untuk beliau. Selamat datang Pak Jenderal di Fakultas Hukum Unhas di rumah sendiri. Penting saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian, beliau juga adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Itu yang paling penting. Jadi kehadiran beliau selain untuk memberikan kuliah umum ya dalam kapasitas sebagai PLT eh, Deputi Pencegahan di BNN RI, beliau hadir juga melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban beliau sebagai dosen luar biasa di Fakultas Hukum Unhas. Ya, satu kesyukuran bagi kita, terutama anak-anakku sekalian, ada begitu banyak kampus yang ada di Indonesia, tapi saya yakin ini kali pertama beliau mengunjungi Fakultas Hukum dan yang pertama adalah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Itu tidak salah memang karena matahari itu terbit dari timur. Dari timur Fakultas Hukum Indonesia, ya, Pak Jenderal memulai untuk kuliah keliling di Indonesia gitu. Ya kan, dalam kapasitas baik sebagai PLT pencegahan di Deputi Pencegahan di BNN maupun dalam kapasitas sebagai seorang dosen. Nah, saya berharap anak-anakku sekalian ya dapat memanfaatkan momentum yang baik ini karena di mana-mana ya logikanya itu timba yang cari sumur. Ini sumurnya yang datang, sumbernya ilmunya yang datang gitu. Ya, kalau selama ini anak-anakku sekalian lebih banyak diberikan materi teori oleh dosen-dosen yang ada di sini, ya memang karena memang dosen kita ini ya dosen yang sifatnya teoritik gitu. Tetapi beliau ini selain sebagai seorang praktisi, beliau juga sudah jadi dosen, jadi komplit. Nah, tema yang diangkat pun ini tema yang sangat menarik ya, tema yang sangat menarik terkait dengan geopolitik dan perdagangan narkoba. Kita tidak tahu karena ya salah satu kekhasan dari persoalan tentang perdagangan narkoba ini adalah sifatnya yang ya sama dengan paham ideologi itu underground gitu. Dia bekerja dengan sangat rapi, senyap, dan kita tidak tahu. Mungkin ada di antara kita yang sudah tergiring ke dalam lingkaran itu tanpa sadar gitu. Bisa saja seperti itu. Nah, sehingga kehadiran Pak Jenderal hari ini, ya Pak Deputi, kita sangat berharap pengetahuan, pengalaman dari karir beliau, ya sampai pada Deputi pada saat ini di BNN Pusat itu akan menjadi sumber informasi, pengetahuan, dan pengalaman-pengalaman yang tidak mungkin pernah dialami oleh dosen anak-anakku sekalian di Fakultas Hukum UNAS ini. Gitu. Dari sini mungkin akan kuliah ini mungkin akan banyak lahir skripsi, tesis, bahkan disertasi karena ya
modus dan eh, apa namanya perkembangan dari kejahatan-kejahatan tentang narkoba ini juga semakin hari semakin canggih gitu. Bahkan saya pernah baca di media itu sudah ada yang dibuat dalam bentuk permen ya, sehingga anak-anak di SD itu tidak sadar dikasih dulu gratis apa dan sebagainya. Pada akhirnya ketagihan gitu. Nah, tidak tertutup kemungkinan kita ada bagian dari itu. Nah, semoga ini menjadi kesempatan yang luar biasa buat anak-anakku sekalian, ya, manfaatkan dengan baik, ikuti kuliahnya dengan baik, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kesempatan kali ini. Karena ya kita tidak tahu kapan lagi beliau ada waktunya dan kesempatannya untuk bisa hadir dalam forum yang seperti ini. Lebih awal, Pak Jenderal, selaku pimpinan, saya ingin memohon maaf jika dalam proses rangkaian penyelenggaraan kuliah umum Pak Jenderal hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami pastikan itu bukan unsur kesengajaan, tetapi bagian dari keterbatasan kami sebagai manusia biasa. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon rahmat, petunjuk, bimbingan dan perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa, saya ingin mengajak kita semua untuk secara bersama-sama membuka kuliah umum Deputi Pencegahan BNN Republik Indonesia pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Pak Deputi, Pak Jenderal untuk menggunakan waktunya memberikan kuliah umum pada hari ini. Silakan Pak Jenderal. Slide saya udah siap. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum, Prof. Hamzah yang saya banggakan dan saya muliakan. Tepuk tangan untuk beliau. Karena apapun nasib Anda, rekan-rekan semua tergantung Prof. Nah, jadi ambil ilmunya, ambil apa, semuanya sehingga Anda harus punya cita-cita, saya harus jadi dekan, saya harus jadi profesor, saya harus jadi rektor. Cita-cita harus dilakukan. Ya, saya mohon maaf, saya punya cita-cita sampai saya ke Cina 3 kali saya. Saya lihat tembok Cina di mana sih? Wah, sampai saya lihat, wah di mana sih tempatnya Tiananmen, tempatnya orang dibunuh rame-rame di situ. Di mana sih tempatnya Shanghai, di mana sih tempatnya Hangzhou. Saya ke sana, rupanya mencari ilmu itu sampai ke sana. Dan memang Cina luar biasa ya. Rekan-rekan semua, Bapak Ibu mungkin di sini mungkin ada wakil rektor, wakil apa, wakil dekan dan atau mungkin perangkat dari dekan yang saya hormati dan saya banggakan. Rekan-rekan para mahasiswa, mahasiswi yang saya hormati, Sivitas Akademika di Unhas di Fakultas Hukum yang saya banggakan. Salam sehat tanpa narkoba. Jadi nanti kalau saya bilang salam sehat tanpa narkoba, Anda punya kepal begini dan sebutkan sama-sama. Oke? Ya. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Sekali lagi ya. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Nah, rekan-rekan semua, mohon maaf, saya panggil Anda rekan saya. Jadi bukan mahasiswa atau masih tapi rekan saya. Karena Anda mungkin 4 5 tahun kemudian akan jadi partnernya saya atau partnernya semua orang-orang yang sedang apa sedang berkecimpung di apa di kegiatan-kegiatan kedinasan. Bahkan mungkin nanti Anda juga bagian dari itu semua. Kita tidak tahu takdir yang ngatur di atas sehingga kita berharap semuanya bisa mempunyai hal-hal yang seperti itu. Rekan semua, pagi ini saya merasa terhormat
oleh Pak Prof terkait dengan kegiatan saya di sini. Kebetulan Prof saya besok saya nanti malam sampai besok saya akan adakan pelatihan para penyuluh narkoba se-Indonesia Tengah dan Timur. Jadi mereka-mereka kita akan bimbingan teknis mereka karena kapasitas building buat mereka harus kita tingkatkan. Mereka adalah penjuru-penjuru yang mohon maaf kapanpun mungkin diminta oleh Unhas, diminta oleh siapapun, mereka harus siap memberikan informasi dan edukasi terkait dengan seputaran masalah narkoba. Jadi kita akan lakukan pembinaan itu ada dari Ambon, dari Papua, dari Gorontalo, dari Manado, dari NTT, NTB, Bali, dan Makassar termasuk Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan beberapa wilayah yang ada di tempat kita. Rekan semua, pagi ini kembali lagi saya merasa terhormat. Kita nanti banyak sharing. Saya hanya menyampaikan beberapa hal terkait masalah geopolitik, terkait masalah narkoba itu seperti apa sih? Peredaran di dunia bagaimana ya? Nanti akan saya coba sama-sama rekan semua, ada di semua. Kemudian saya juga akan sampaikan barang kita banyak masuk ke sini dari mana sih? Terus kemudian hal-hal lain mungkin ya sekelumit mungkin Anda harus lihat nanti apa terkait dengan undang-undangnya, terkait dengan hal yang ada. Cuma nanti banyak kita sharing informasi. Saya minta rekan semua bisa kita saling saling apa saling saling komunikasi sehingga ada informasi yang bisa kita lakukan pada pagi ini. Oke, sudah siap slide-nya? Kok mati-mati? Oh, laptop di sini. Oke, taruh sini aja nih. Gitu. Oh, iya, iya, iya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Ya, rekan semua, pagi ini saya coba menyampaikan, saya diminta langsung oleh Pak Prof, apa temanya? Saya bilang, Prof, saya bisa minta waktu nggak? Ini ada teman-teman saya dari BNN, Prof nih. Ini ini tim-tim kreatif saya yang datang ke sini. Juga BNN. Jadi saya langsung kasih tema nggak berapa lama. Saya bilang saya akan nyampaikan ya biar rekan-rekan semua Anda bukan lagi anak SMP, Anda bukan lagi anak SMA, Anda sudah masuk ke sivitas akademika di mana? Di dunia akademisi. Jadi pikiran rekan-rekan semua ada di semua sudah mulai Anda rubah. Pikiran yang Anda, mohon maaf, yang biasanya sama orang tua begitu, sekarang Anda harus mempunyai pola-pola ilmiah, pola-pola menjabarkan sesuatu dengan baik, sehingga semuanya bisa Anda lakukan. Oke, jadi ini judul saya, nama saya ini, lanjut, saya akan lanjut. Ini mohon maaf, Prof, saya kemarin ketemu sama Pak Rektor, beliau apa nama itu, saya seperti saudara sama beliau juga, Pak Rektor, sehingga ya saya hormati Pak Rektor. Beliau ada orang mulia di sini yang harus saya hormati juga. Oke, saya sedikit pantun ya. Pergi ke Pantai Losari pagi hari. Tidak lupa sarapan Jepa. Akan menyesal dirimu nanti, hidupmu hancur karena narkoba. Oke. Coto Makassar khas di sini. Bumbunya meresap, pasti nikmat. Mari jaga diri, jaga keluarga. Narkoba musuh kita semua. Sepakat ya, teman-teman semua. Anda yang pernah coba, ya, yang pernah coba, jujur ya pasti ada yang pernah coba. Ada yang pernah pernah disuruh sama rekan seperti itu. Jadi saya berharap rekan semua, memang narkoba ini kalau Anda coba, Anda challenge anak muda itu pasti akan mencoba. Tapi yakinkan Anda harus berhenti segera. Saya mohon maaf, saya sudah hampir 30 tahun saya tidak merokok. Saya berusaha hidup saya agar hidup saya sehat. Saya sudah 14 tahun saya tidak makan nasi putih. Pagi, siang, malam saya tidak makan nasi. Saya pengen hidup saya di umur 30, 40, 50 tahun ke atas saya harus sehat. Saya pesepeda 100 kilo, 50 sampai 100 kilo. Saya penyelam kadang-kadang di bawah air, kadang-kadang 20 meter, 30 meter, 40 meter. Dan itu mengasihkan sekali. Jadi kalau Anda hidup sehat, bahagia, Anda olahraga yang bagus,
pasti mengasihkan. Saya terbiasa mungkin hampir tiap hari berjalan kaki minimal 5 sampai 5 kilo lah. Saya masih bisa lari 7 kilo dan saya ingin kembali lagi hidup saya harus sehat. Nah, teman-teman semua, ya saya cuma berharap uh, apa nama itu Anda memulai dari sekarang. Anda masih muda, oke nggak ada masalah. Anda harus makan. Kalau saya karena saya sudah tua, saya harus kurangi itu semua. Saya tidak punya penyakit gula, saya tidak punya penyakit macam-macam, dan saya cuma pengen hidup saya sehat. Itu teman-teman semua ya. Oke, ini sekedar saya sampaikan. ah, ada suara nggak? Ada suara ya? Ada lihat ini orang-orang cacat yang punya semangat tinggi. Kasih buat Anda pada saat ASEAN Para Games 2018. Lempar ini aja. Ini apa? Kita sampaikan ya. Rekan-rekan semua, sebelum saya lanjut ya, saya kenalkan diri saya dulu sama adik-adik semua. Nama saya sudah tadi disampaikan oleh Rob. Nama saya Guru Ahmad Fadianto. Saya ngambil S1 dari kepolisian, sarjana kepolisian, itu semuanya berintrik terkait masalah hukum. Kemudian saya ambil master hukum di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ya. Kemudian saya ambil doktor di IPDN Jakarta. Saya ambil ilmu pemerintahan yang terkait dengan masalah hukum. Kemudian saya lulusan Akademi Kepolisian tahun 89. Jadi sudah hampir 33, 32 tahun, 34 tahun. Saya sekolah P3, Sespim dan Sespimti. Jadi sekolah di polisi saya sudah habis. Udah nggak ada lagi yang saya harus sekolah lagi. Jadi apa? Saya dia kasih rezeki itu. Kemudian saya seorang penyidik, penyidik reserse karena saya sekolah reserse. Ya. Kemudian saya sekolah Brimob, saya ikut di Brimob. Kemudian kursus fungsi perencanaan, kursus intelijen dan audit investigasi. Jadi kalau ada penyimpangan, oh saya tahu ini ada problem di sini. Oke, karena penugasan tadi saya sampaikan saya di Filipina 2 kali, terus ke China, kemudian 2019 saya dikasih kesempatan untuk pengamanan presiden di Saudi Arabia. Jadi suruh milih mau kemana. Kebetulan waktu itu saya di Sopori, saya minta di Saudi Arabia sambil saya bisa ada rezeki saya umroh. Akhirnya saya ambil tugas sambil saya melaksanakan umroh. Kemudian ini riwayat penugasan saya, mungkin saya spesialis Kapolsek dari kota Oki, Sumatera Selatan, kota Jambi, termasuk di Palembang. Kemudian saya masuk Kalimantan Selatan, di Kabak, Wakapolres, Kasat Brimob, kemudian di Propos yang ngatur polisi yang salah. Kemudian saya menjadi Kadensus 88 anti teroris di Nusa Tenggara Barat. Jadi ya kira-kira ada yang menyimpang-menyimpang kita ini. Kemudian Kasat 1 dan Kapolres di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Daerah terpadat di Nusa Tenggara Barat. Kemudian saya Kapolres di Semarang, Jawa Tengah, dan Kapolres Cilacap di Jawa Tengah. Itu Polres nomor 1 di Jawa Tengah. Saya dikasih rezeki oleh pimpinan. Kemudian jadi saya Wakil Direktur Reskrim di Polda Jawa Barat, Bandung. Kemudian saya ke Manado. Kemudian saya jadi dosen di PTIK. Kemudian saya Karoop. Kemudian di Sopori dan banyak sekali. Sampai terakhir saya di BNN di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan sekarang di pusat. Ini sekedar informasi buat rekan semua. Oke, saya lanjut aja rekan semua. Nanti kita kita apa kita ini yang dari Telkomsel ada. Dulu siap ada nggak? Disiapkan nggak tadi? Ini kebetulan Telkomsel ini ada kerjasama sama Unhas. Dia akan menyiapkan kartu perdana, menyiapkan ada mas ya? Jadi kebetulan apa nama itu kan siapkan itu semua. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita. Ini ada pulsanya nggak? Ada ya? Ini saya dikasih nih, kasih nih. Jadi teman-teman semua nanti
apa Anda simak nanti apa yang kita akan sampaikan, mudah-mudahan Anda bisa aja. Ya. Kemudian rekan semua, saya akan sampaikan perkembangan isu politik geopolitik masa kini, konflik internasional, evolusi isu keamanan narkotik sebagai isu keamanan. Oke, lanjut. Perlu saya sampaikan rekan semua, narkotika menjadi transnational crime, kejahatan antar negara. Kenapa disebut kejahatan negara? Karena semua negara komit dengan narkotika. Tidak ada negara satupun yang tidak komit dengan narkotika. Nah, jadi semua komit, it's komit in more than one state. Jadi semua negara komit dengan masalah narkotika. Kemudian uh, mereka juga komit bahwa ada preparation, ada perencanaan di negara lain, ada planningnya, ada directionnya, ya. Kemudian juga komit juga terkait masalah kriminal ini dan juga berhubungan dengan negara lain. Jadi tidak bisa ini pasti berhubungan sama negara lain. Ya. Lanjut, menurut UNODC ya, disampaikan bahwa 2021 bahwa di dunia ini terpapar masa narkoba ada 275 juta. Ya. Dari 275 juta ini ya yang mengalami kematian itu lumayan banyak dan yang mengalami gangguan narkoba lumayan banyak. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan semua, Dede semua, dunia aja seperti itu. Nah, makanya nanti saya akan gambarkan di mana dunia-dunia yang masuk ke Indonesia, yang mudah masuk ke Indonesia. Lanjut. Ini geopolitik dan drug trafficking ini menjadi isu yang utama adalah rupanya perang-perang di Israel, perang di Ukraina, di Afghanistan, itu semuanya ada implikasi sama narkoba. Jadi rekan semua dari semua juga harus tahu, oh geopolitiknya seperti itu ya. Lanjut. Nah ini rekan semua. Kalau Anda lihat, itu ada apa? Ada warna-warna ini, itu semuanya hampir semua negara terpapar dengan narkoba. Tinggal dia lari ke Indonesia semua tuh. Dan Indonesia menjadi pangsa yang sangat besar buat mereka masalah narkoba ini. Ya. Jadi apa? eh, ini rekan semua, adik-adik semua, itu kalau kita lihat warnanya hijau, itu kokain di daerah-daerah Amerika Latin. Ya. Kemudian kalau lihat-lihat daerah itu yang ada opium itu, daerah-daerah Eropa, daerah Amerika, termasuk amfetamin, sabu, dan kuning. Nah, itu beberapa yang hampir bersama seperti itu. Lanjut. Nah, kita coba lihat film sebentar nih. Philadelphia merupakan kota terbesar di Pennsylvania dan pernah menjadi ibu kota Amerika Serikat sebelum dipindahkan ke Washington DC. Philadelphia disebut sebagai kota zombie karena terdapat kawasan yakni Kensington Avenue mempunyai suasana yang mengerikan karena sejumlah penduduknya bertingkah aneh seperti zombie yang disebabkan oleh maraknya pengedar serta pecandu narkotika di kawasan ini. Tak heran, Kensington Avenue termasuk wilayah darurat narkoba. Di bawah pengaruh narkotika, orang-orang terlihat duduk lemas, terkulai dengan jarum yang menempel di tangan, bahkan berjalan dengan sangat gontai. Suasana tersebut membuat Kensington Avenue terlihat seperti adegan film zombie. Pada 2019, kota ini mencatat 1.150 kematian akibat overdosis obat. Angka itu naik menjadi 1.214 pada 2020 dan diperkirakan mencapai 1.250 pada 2021. Selain itu, Philadelphia juga mempunyai tingkat kriminalitas yang tinggi. Dalam survei di tahun 2022 oleh The Pew Charitable Trust, sebanyak 70% penduduk menyebutkan kombinasi kejahatan, narkoba, dan keselamatan publik merupakan masalah terbesar yang dihadapi kota tersebut. Dengan Philadelphia. Ya. Jadi Amerika itu juga punya masalah sendiri. Wah, masalah terkait masalah-masalah itu ya, masalah narkoba. Oke lanjut. Nah, rekan semua, Anda lihat ini konflik Israel sama Palestina. Anda lihat ada semua bahwa peningkatan signifikasi kasus penyelundupan senjata dan narkotika dari Yordania dan Mesir ke Israel tahun 2021, 2022 sampai sekarang. Nah, ini konflik. Jadi orang orang lihat ada konflik, narkotika itu bisa masuk.
Ya, ini di jalur-jalurnya seperti itu. Ya, lanjut Rusia Ukraina. Nah, rekan-rekan lihat ada di semua bahwa apa? Nah, kondisi-kondisi di sini ada kita lihat Rusia sebagai pusat distribusi narkotika Eropa dan sekitarnya. Nah, konflik itu orang lihatnya ke konflik itu apa yang terjadi? Wah, akhirnya jalur distribusi narkotika lari kemana-mana. Ya. Jadi situ ada jalur peredaran melalui Ukraina dan Finlandia. Nah, ada aktor sindikat utama konflik itu dan sindikat itu menutup jalur Ukraina dan Belarus menjadi pusat distribusi narkotika yang baru. Nah, Belarus itu sebelahnya sebelahnya Ukraina itu menjadi kondisi yang baru. Terjadilah peningkatan dan impornya bukan saja impor yang itu tapi juga yang sintetis. Jadi rekan semua, adik-adik semua, ini kalau kita lihat kondisi negaranya seperti itu. Lanjut, Afghanistan. Wah, di konflik juga di Afghanistan juga sama. Jadi Afghanistan pada saat itu menjadi sabu terbesar ada di Afghanistan. Pada saat Taliban mengambil penggalangan, mengambil alih kekuasaan dan melarang penanaman opium. Jadi opium dilarang di sana dan sekarang terus terang aja pasokannya dunia menurun dari sana. Nah, sekarang kemana larinya barang ini? Dari mana adanya barang ini? Jadi ada di semua, biar Anda tahu, saya buka wawasan ini biar kita tahu semua. Myanmar. Nah, kenapa Myanmar itu sekarang dikudeta sama sama militer ya? Myanmar menyalip Afghanistan sebagai produsen opium terbesar di dunia. Jadi sabu-sabu kita banyak dari Myanmar. Dia berkonflik terus, semua negara, semua provinsi di sana itu menghasilkan ini semua. Nah, ini yang apa? Dia punya perbatasan dengan Thailand, dia punya perbatasan Malaysia, namanya dunia perbatasan itu menjadi dunia persaudaraan sama mereka, akhirnya barang itu bisa keluar. Ya. Konflik ini dan berdampak besar terhadap perekonomian Myanmar sejak militer merebut kekuasaan sampai saat ini. Nah, jadi ini industri opium merupakan industri monopoli pada masa kolonial dan setelah ini ada pejabat korup dari angkatan bersenjata, polisian dan sebagai basis pembuatan heroin. Ya. Saksikan dahsyat. Apa saya putar ini, itu orang-orang cacat, dia punya motivasi yang kuat sekali untuk melakukan kegiatan terbaik buat dia. Nah, kita mohon maaf yang kita dilengkapi semua kelengkapan semua, kita mensyukuri nikmat Tuhan, nikmat Allah Subhanahu wa taala dan saya berharap ada dari semua apalagi ada sudah terpilih di sini menjadi mahasiswa UNHAS yang Anda banggakan, itu menjadi kekuatan yang sangat besar. Mereka saja pengen begitu. Oleh sebab itu saya mendorong kita sama-sama untuk lakukan seperti yang bisa kita lakukan. Oke, lanjut aja. Ya, oke, ini rekan semua. Jadi tadi sampaikan Myanmar itu produksinya seperti itu. Jadi Anda lihat negara Myanmar itu hampir semua provinsinya itu berbuat seperti itu. Ya, dilihat itu budidaya opium mendorong pertumbuhan ekonomi gelap di wilayah Mekong yang menekan tingginya produksi dan perdagangan narkotika. UNODC mencatat bahwa solusi dalam negara perlu mempertimbangkan realitas kompleks dan kerentanan yang ada. Anda lihat tuh, di Chin and Kaya, di Sotsan, di Notsan, Etsan, semuanya itu penghasil opium producing stage semuanya. Ya. Jadi Myanmar itu jangan Anda kira dia ribut kenapa, tapi disitulah ada implikasi terkait masalah narkotika. Oke, lanjut. Sekarang kita lari ke Thailand. Nah, Thailand, Anda lihat ganja di Thailand itu dilegalkan. 2018 itu ganja dilegalkan untuk kegiatan rekreasional, maksudnya untuk kegiatan yang sifatnya ya mungkin dia kumpul-kumpul dia sambil ngerokok sambil pakai ganja dilegalkan. Ya, itu menjadi pertentangan dunia semua, termasuk Indonesia, karena Indonesia saat ini tidak meratifikasi itu semua. 3-4 tahun dia berjalan, Anda lihat ada toko kalau Anda ke mana ke Thailand jalannya dari sini kan dari sini ke Jakarta lebih mahal daripada dari sini ke Thailand. Ke Thailand mungkin lebih murah, ke Bangkok lebih murah. Di situ ada toko yang menjual outlet masalah kannabis, ada yang membuat seperti kesehatan, ada yang buat seperti crispy. Nah, ini terjadi 4 tahun dari 2018 sampai 2023. Akhirnya 2023
negara Thailand merasa kecolongan dengan kondisi itu. Wah, warga saya kacau semua kalau kayak gini nih. Warga saya bukannya melakukan kegiatan yang positif, malah malah kecanduan semua. Akhirnya 2023 ini sedang dibahas RUU-nya akan dilakukan pengetatan lagi masalah ganja. Mungkin 2024 ini sudah mulai tidak ada lagi. Jadi rekan-rekan semua ada semua. Dia mencoba kenapa? Ganja ini bagian daripada pendapatannya negara. Saya pernah di Filipina, pernah ke Filipina. Filipina itu, mohon maaf, itu Katoliknya tinggi sekali. Ini kan orang agama Nasrani Katolik kuat sekali di sana. Terus Filipina, wah saya ini kalah sama Thailand ini. Di Thailand itu ada namanya Pattaya. Pattaya, mohon maaf kalau Anda lihat-lihat di mana di Google itu ini, pakai baju bikininya itu udah seperti apa? Seperti ya seperti nggak pakai baju lah. Oh, itu ramai sekali di Pattaya itu. Akhirnya Filipina, wah ini duitnya orang Korea sama Jepang lari ke sana semua. Apa yang terjadi? Filipina akhirnya melegalkan kasino di semua hotel di wilayah negara Filipina. Dari Manila, Davao, Cebu, semuanya dilegalkan. Nah, kasino termasuk perjudian, termasuk kegiatan apa perempuan atau striptease di sana. Karena ya mungkin dia berbeda sama kita, mereka melakukan itu semua untuk kegiatan mereka sendiri. Nah, ini Thailand begitu. Jadi sekarang dia meratifikasi 18 bulan dia punya histori seperti itu dan sekarang meniadakan seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Presiden kita Jokowi menyampaikan bahwa kejahatan narkotika merupakan salah satu jenis kejahatan extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa. Ini karena kejahatan ini terorganisir dan kejahatan ini betul-betul menjadi ancaman serius karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan. Nah, ini pimpinan negara sudah lakukan seperti ini. Kemudian kalau kita lihat prevalensi kita di Indonesia ini, itu rekan semua untuk diketahui dari semua bahwa jumlah penduduk kita antara 15 dan 24 tahun terpapar narkotika itu hampir sekitar 4 juta orang. Ya, pernah pakai dan sekali pas tahun pakai itu 3 jutaan. Jadi prevalensi kita seperti itu. Jadi 1,80%, walaupun dia turun tapi kualitasnya cukup lumayan ya. Kemudian lanjut. Nah, ini persebaran kawasan rawan narkotika di tempat di Indonesia. Anda lihat hampir semua daerah di Indonesia kalau kita lihat dari dunia tadi dari siklus dunia masuk ke ASEAN. Nah, di Indonesia ini Anda lihat Indonesia ini hampir semua daerah punya kawasan rawan narkotika, termasuk di Makassar. Nah, kemarin saya ngomong sama Pak Dani Pomanto, sama Pak Kepala Wali Kota, saya bilang Makassar satu-satunya kota yang tidak punya badan narkotika Kota Madia. Saya bilang harus dibentuk Pak Wali Kota. Di mana-mana ada, tapi di sini tidak ada. Nah, ini Makassar sudah menjadi engine engine yang bagus di ini, draftnya bagus sekali dan kita berharap kita harus menjaga ini semua, termasuk ada di semua untuk bisa menjaga semua. Anda lihat kalau di Sulawesi Selatan ini ada 330 kawasan ya, yang kira-kira berbahaya sama yang rata-rata itu. Sampai ke daerah Sidrap, sampai kemana. Di Sidrap itu mungkin lebih besar daripada, mungkin Prof lebih besar daripada Makassar. Ada tempat hiburannya. Kita beberapa amankan beberapa orang di sana dan anak-anak muda di sana main di sana semua. Nah, tempat-tempat hiburan sedang dioperasi di sana. Mudah-mudahan ini jadi bagian-bagian yang harus kita antisipasi. Itu dari semua. Kemudian BNN sendiri itu menyita ganja saja hampir 110 ton, ekstasi hampir 191.000 ton, ganja 4,6, ganja basah segitu, sabu hampir 3.313 ton 2021 dan kalau di total itu hampir banyak sekali kita sita. Tapi bukan tugasnya BNN untuk menyita ini semua, tapi kita ingin rangkaian jaringannya harus kita putus. Karena terus terang aja Indonesia ini jadi bagian yang harus kita antisipasi semua. Ya. Narapidana di tempat kita, itu dari semua ketahui, nanti Anda mungkin ada yang mau jadi mau masuk di Kumham atau ini, itu overload dengan narkotika semua. Hampir 70% tahanan-tahanan narkoba semua. Saya pernah datang ke Sungguh Minasa, itu tahanan perempuan, hampir 500 orang itu perempuan semua. Bayangin tuh. Sana ada laki-laki, ada sangat perempuan di daerah mana daerah Goa sana itu dan itu menjadi bagian harus
Adik-adik semua menjadi tugas kita untuk kita antisipasi. Nah, dari semua, kalau Anda lihat di undang-undang semua, termasuk pasal-pasalnya, bahwa narkotika adalah kejahatan tanpa korban. Kalau Anda nyuri uang, tek, pasti ada korbannya, pasti ada. Pelakunya pasti ada, saksinya pasti ada. Kalau Anda mau nipu orang, sama. Siapa korbannya, pelakunya ada, semuanya ada. Kita sudah tahu kalau nipunya bagaimana, sebagai mata pencarian pasalnya berapa, belum biasa bagaimana, kita sudah tahu. Tapi narkoba ini kejahatan tanpa korban. Yang korbannya ada dia sendiri. Nah, dari semua. Jadi kalau Anda coba kejahatan itu, Anda coba betul-betul betul-betul kondisi itu dan korbannya ada sendiri. Anda merusak salah satu berharga, martabat berharga daripada Anda sendiri. Nah, dari semua ini harus kita yakinkan bahwa Anda boleh coba, tapi terus terang aja itu kan jadi bermasalah seandainya Anda akan terjadi kecanduan. Saya kedatangan sama salah satu anggota DPRD di Sulsel ini. Pak, saya punya adik. Adik saya ini adalah adik saya kesayangan saya. Adik saya ini adalah yang saya cintai termasuk kesayangan mama saya. Dia pengen coba dan dia sudah terkapar masa narkoba itu. Dia kuliah di Malang, dia kuliah di Jawa, dan dia minta sama orang tuanya minta ampun dan saya minta ampun dan saya tidak akan pakai lagi. Apa yang terjadi sama dia karena dia sudah candu? Dia minta ampun dari mulutnya, tapi badannya minta cari narkoba itu. Wow. Yang terjadi adalah dia meninggal karena overdosis, dia meninggal, dia tidak bisa. Anda bayangin dia mencelakakan diri dia sendiri yang harusnya dia berharga buat semuanya. Nah, dari semua, Anda juga harus mulai mulai atur itu semua sehingga jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan. Ya. Harapkan semua dari semua aspek hukum yang ada sama yang diketahui bahwa narkotika itu ada nomor 35 tahun 2009. Undang-undang ini memang harus kita revisi lagi. Tapi yang jelas undang-undang ini masih berlaku di tempat kita dan sebetulnya kalau dari undang-undang ini dilihat pasal 7, narkotika boleh digunakan khusus buat pelayanan kesehatan. Jadi dia tidak boleh juga dihilangkan ini. Dia pelayanan kesehatan boleh dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena Anda kalau mau operasi besar itu pasti akan dibius. Salah satu biusnya adalah menggunakan narkotika. Kalau Anda mau lakukan penelitian, itu yang bisa dilakukan. Jadi rekan semua dari semua, boleh digunakan, tapi khusus buat pelayanan kesehatan. Ya. Jadi ini jadi bagian yang harus kita sama-sama kita ketahui. Kemudian di pasal 4 juga disebutkan bahwa menjamin ketersediaan narkotika karena orang-orang yang sakit jiwa, orang-orang yang di rumah sakit jiwa itu dia memerlukan obat ini. Bagaimana menenangkan otaknya biar otak itu dia tidak parah menjadi yang tidak kita inginkan. Makanya narkotika itu boleh dilakukan tapi untuk pengobatan. Boleh dilakukan untuk kesehatan sehingga kita berharap itu bisa juga jadi bagian yang harus kita lakukan. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursornya, kemudian menjamin pengaturan upaya rehabilitasi, medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Ya rekan semua di BNN ini kan ada namanya pencegahan, ada namanya pemberantasan, ada namanya rehabilitasi. Jadi kalau Anda, mohon maaf, saudara kita, tetangga kita, kemudian semuanya ingin minta sudah candu, bawa ke BNN, dikasih gratis untuk mengobati orang-orang ini. Jadi BNN memang punya laboratorium, punya tempat apalagi di Badoka, termasuk di Lido Jakarta, itu tempat mengobati orang-orang yang sedang ada masalah dengan narkotika. Anda daftar ke sana dan itu diberikan gratis dan tidak dipungut biaya. Nah, jadi ada dari semua kita harus yakinkan bahwa orang yang salah dengan narkotika ini mungkin mohon maaf karena pengaruh temannya, karena pengaruh dari orang-orang yang pengen challenge. Wah, kita harus berani ngambil tantangan ini atau kita harus apa sehingga semuanya harus kita antisipasi. Nah, teman-teman semua, adik-adik semua, terkait dengan masalah ini, Anda harus juga mulai menjadi bagian
untuk keluarga Anda bahwa itu yang harus kita antisipasi ke depan ya. Kemudian kita sama dari semua bahwa Anda nanam aja, memiliki aja, menyimpan itu bisa kena penjara 4 sampai 12 tahun di undang-undang ini. Tapi kalau Anda tes urin, kemarin saya ditantang sama Pak Rektor, Pak Kepala BNN, kita sama rektorat semua kalau nggak salah, Pak Prof juga ada mungkin, pada saat itu bilang, saya menerima tantangan Pak Kepala terkait masalah narkoba. Saya bilang, Pak Prof, saya bilang, saya menerima tantangan, berani nggak kita tes urin semua? Nah, kata Pak Rektor, saya duluan. Akhirnya, mohon maaf, hampir 100 orang Prof ya. Kita tes urin semua di sana, mungkin juga di sini juga ada sebagian kemarin. Kita tes urin dan itu salah satu bagian dari kita ini bersih apa tidak. Ada di semua narkotika itu barang-barang yang harus kita hindari. Udah itu sudah apalagi kalau di sini Unhas katanya Anda pakai ketahuan, Anda akan jadi masalah buat Anda sendiri. Pengalaman di tempat kampus lain yang ada berangkas atau ada ini, saya berharap tidak terjadi di sini dan kalau bisa tidak ada di sini. Ya, kita lakukan ini semua untuk kepentingan Unhas semua. Nah, rekan semua ini, kemudian ini beberapa ini salah satu dua termasuk 122 nih ancaman juga lumayan tinggi semua nih. Ya. Jadi menyimpan, menguasai dan menyediakan ini menjadi ini. Kalau Anda dites urin positif, itu kita akan bantu dan asesmen, kita akan bantu ke rehab. Tapi kalau ditangkap sama polisi, sama BNN, apalagi BNN nangkep, itu tidak ada ampun Anda bisa keluar. Anda mau kasih apapun, tidak akan kita kasih keluar. Anda lihat, Anda dari Bone nggak sih? Pernah dari Bone nggak? Coba angkat tangan ada mahasiswa yang dari Bone. Ya. Di Bone itu ada namanya Koko John. Ada dengar nggak Koko John? Yang sekarang kemarin tuh kena 13 tahun penjara. Koko John itu orang Chinese, dia punya ruko di sana. Dia punya jaringan lapak buat jual narkoba itu di beberapa tempat, mungkin hampir 10 sampai 12 tempat. Kita tangkap beberapa orang, kita tangkap semuanya, termasuk drivernya kita tangkap semua, termasuk pembantunya kita tangkap. Kokojonya bersih. Dia tidak ada barang narkotika di tempatnya, tapi uangnya dari dia. Anda bayangin, apa yang dilakukan sama kita? Saya bilang, buat dia miskin. Kasih dia TPPU, tindak pidana pencucian uang, biar kita proses dia. Nah, rekan semua ada di semua, jadi pasti ada itu. Saya termasuk orang yang dibully sama beberapa orang, wah Bapak itu pasti terima duit. Wah terima duit pasti tidak bisa memproses Bapak ini, Bapak Koko John ini. Akhirnya kita kemarin divonis hampir 13 tahun. Saya bilang sama penyidik di BNN, lakukan TPPU, biar buat dia miskin. Kita buat miskinkan dia biar dia tahu bahwa miskin itu nggak bisa apa-apa dia. Nah itu ada di semua. Itu Kokoja yang kita lakukan di Bone dan itu sedang berproses, mudah-mudahan TPPU bisa jalan ya. Ini ada di semua. Jadi kalau Anda ditangkap, jangan sekali-sekali Anda sampai ditangkap. Nggak ketahuan Pak, nggak apa-apa. Nanti pada saatnya Anda sial. Pada saatnya Anda ada masalah. Oleh sebab itu, kembali tadi saya bilang kita harus hidup sehat, bahagia, tanpa orang. Saya nyampaikan nanti kita banyak sharing ya. Saya menyampaikan sedikit saya berkaitan masalah-masalah ini. Pecandu, penyalahgunaan narkoba yang lapor untuk direhabilitasi tidak dipidana. Tidak ada sanksi pidana bagi orang yang lapor karena direhabilitasi. Anda yang sudah terlanjur, lapor aja nggak apa-apa. Yakinkan, saya yakinkan tidak akan diapa-apain. Ya. Nah ini coba sedikit Anda lihat. Masa depan yang Andi, ayo. sudah kumpul, tapi sudah belajar dia. Tuh, kita taruhan.
Sakit. Dia solidaritas tidak punya teman kayak dulu sama-sama. Rekan semua, ini sebagai motivasi buat Anda semua, dari semua bahwa inilah jalannya yang harus Anda lalui. Ya. Nah, rekan semua, berikutnya ya saya berharap rekan-rekan semua bisa atur pola hidup sehat. Ya. Anda nggak usah ikut saya, nggak usah ikutin saya, tapi Anda atur pola hidup sehat Anda. Yang Anda suka makan gorengan, Anda mulai kurangi. Yang Anda suka makan macam-macam, Anda mulai kurangi. Jadi hidup Anda itu akan terus jalan. Kita tidak tahu situasi. Anda lihat rumah sakit sekarang. Di Siloam itu, di rumah sakit kita yang ada itu, anak-anak muda sudah masuk rumah sakit semua. Larinya apa? Komplikasi semua. Anda bayangin. Gara-garanya apa? Mungkin Anda sudah bisa menjawab dari semua. Gara-garanya pasti tahu. Yang kedua, Anda harus bijak bergaul sama rekan-rekan Anda. Oh, ini patut nggak saya bergaul sama dia? Kalau saya ngopi sama dia, kira-kira ada nggak sharing kita sama dia? Kalau tidak ada, jangan ada Anda ini kan. Tapi kalau cuman, mohon maaf, bergaul sama orang yang nggak jelas, mulai Anda bijak cara bergaul sama orang. Cermat dan cerdas dengan informasi yang ada, dekat yang namanya di atas, ya Anda lakukan itu semua ya. Ini tip-tip yang bisa Anda lakukan secara simpel saja. Ya. Oke. Nah, ini saya sengaja ini menyelam saya. Kalau tadi saya bilang saya penyelam. Di belakang sana itu sudah 30, 40, 50, 60 meter. Jadi Anda berenang aja senang. Apalagi menyelam. Nah, apalagi laut kita di Makassar ini laut-laut yang indah, laut-laut yang bisa kita selami. Nah, saya pesepeda, saya ikut ke Malino. Saya Malino dari jam 6 pagi, Prof. Dari Makassar sampai Malino jam 12 siang. Jam 11 sampai jam 12 siang. Berapa jam saya naik itu? Saya kira turunan. Rupanya tanjakan terus, Prof, sampai atas itu. Nah, itu kan saya foto di sana. Saya ikut Grand Prix New York di Bali. Ya. Ini ada orang bule kasih saya ini. Dan itu cara hidup sehat buat saya seperti itu. Anda mungkin lebih banyak mungkin cara hidup Anda ya. Nah, ini saya menyelam di air, saya naik motor di air. Ya. Nah, ada lagi foto saya semua ulang tahun saya di air juga. Saya ulang tahun di Manado itu di air, saya nyelam ke air, saya potong kue ulang tahun itu di dalam air. Saya nggak tahu gimana ini ya. Anda lihat saya menyelam tanpa masker. Gimana mata saya itu kan? Nah, anggap aja saya cuci mata. Kalau di sini kan cuci mata sama adik-adik semua ini ya. Kalau di sana cuci matanya biar mata saya, karena mohon maaf adik-adik semua, Anda lihat sekarang di Laut Makassar itu kalau pagi banyak orang berendam sampai ke Teluk Bosawa. Air itu menjadi bagian, air laut menjadi bagian yang cocok buat sehat kita semua. Anda yang stroke, kelihatan ada tua-tua pada stroke semua, ada yang bermasalah. Rupanya 1 2 tahun, apalagi kampungnya Prof ini di Polman, itu juga banyak di Polman tuh. Saya sudah naik sepeda di Polman, saya lihat banyak orang juga berendam, itu bisa sembuh itu. Anda harus yakinkan air laut itu menjadi air laut obat yang sangat mujarab buat kehidupan kita. Malam dia bisa ini, pagi-pagi dia sudah cerah lagi di sana dan itu jadi obat mujarab ya. Makanya saya suka ke laut karena saya pernah ikut chamber. Chamber itu memperbaiki pernapasan untuk paru-paru. Ada rumah sakit angkatan laut ada di sini. Kita berhadapan 3 sampai 4 orang di depan, kiri kanan kita berhadapan. Cuman memperbaiki pola napas itu selama 1 jam. Berhadapan sama orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang yang sudah tua, yang masih muda. Rupanya ada kelebihan dari chamber itu. Kalau kita 9 kali kita chamber itu, yang muda, mohon maaf, yang perempuan itu bisa mengencangkan kulitnya. Wah, bisa awet muda, anti-aging ada di situ. Nah, saya bilang ngapain saya ke situ ngeliat orang yang sudah tua. Bagus saya ke laut aja, saya menyelam di laut. Sama juga 9 kali juga saya sudah bisa mendapatkan hal yang baik di situ. Nah, dari semua laut kita bagus, jadi Anda harus manfaatkan itu. Yakinkan apalagi rektor kita ini Presiden ADC. Nah, ADC itu
beliau dari apa? Beliau ahli dalam kaitan selam itu dan dia memperbaiki semua Pertamina itu di dalam itu ini. Nah, Anda lihat beliau awet muda, beliau juga awet muda dan kita senang lah punya prop di awet-awet muda semua. Tepuk tangan dulu buat prop ini. Nah, hadirin semua, saya sama Pak Rektor. Jadi saya apa? Yang mudah-mudahan ini jadi apa? Jadi bagian yang menarik untuk kita berkolaborasi. Saya sedang atur prop sama pimpinan saya di BNN. Saya berharap nanti ada kerjasama dengan BNN Pusat sama seluruh ini di Unhasidi terkait masalah perkuliahan, termasuk masalah yang Prof kita pernah bicarakan. Jadi penyidik-penyidik BNN mungkin bisa juga sekolah S1 di sini, sekolah ini dan kita atau mungkin sekolah di sana sehingga kita bisa saling bisa berkomunikasi dengan hal yang baik. Ada juga ini prop nih tanah. Jadi saya apa sama pendekat ini, ya. Oke, Pulau Samalona indah sekali. Nikmati sunset di sore hari. Mari bersatu, narkoba musuh bersama. Jadikan Unhas kampus bersinar. Oke, adik semua, saya menyampaikan secara panjang lebar ini. Saya cuma berharap adik semua silakan Anda mau ini masih ada waktu untuk kita berkomunikasi. Ya, saya ingin sharing sama adik semua bahwa apa yang saya sampaikan ini masih masih belum semua kita ini kan. Khusus dari kita sama adik semua, kebijakan Kepala BNN RI sekarang adalah kita sedang memfokuskan ke daerah pesisir Selat Malaka. Jadi ada 7 provinsi yang sedang kita ketatkan di sana. Itu Aceh, ya. Provinsi Aceh karena ganja itu kita bakar ganja itu di sana terus. Karena gunungnya itu memang betul-betul buat kegiatan itu di sana. Yang kedua adalah Kepulauan Riau. Itu salah satu masuknya dari Malaysia dan dari Singapura, termasuk dari Thailand dan dari Myanmar. Kemudian Riau, 3, kemudian Palembang, terus Sumatera Utara. Barang yang masuk ke kita ini semuanya banyak kiriman dari Sumatera Utara. Hampir saya nangkap beberapa orang termasuk yang ada kita tangkap termasuk kiriman juga dari Hong Kong ke sini untuk membuat tembakau gorila. Nah, tembakau itu ya dibuat seperti gorila ininya. Yang kedua adalah dua lagi adalah Kalimantan Utara sama Kalimantan Barat. Jadi fokus kita adalah di sana, di 7 daerah prioritas. Jadi mudah-mudahan kita akan bendung di sana, mudah-mudahan itu tidak bisa lari ke sini dan kita harus antisipasi semua. Itu mungkin beberapa yang kami sampaikan sama adik semua. Semoga apa hal-hal ini menjadi hal-hal yang menarik buat kita buat kita lakukan kegiatan di kampus ini. Oke, sebelum saya akhiri, saya mungkin saya kasih mungkin kuis sedikit Pak nih. Saya oke ya. Mungkin teman-teman semua dari semua eh, apa nama itu kejahatan kejahatan yang ada di mana-mana itu pasti ada saksi, ada pelaku, ada semuanya. Kalau narkoba ini kejahatannya seperti apa? Ada yang bisa tahu nggak? Ada hadiahnya itu dari Pak Ya, Jenderal. ada hadiahnya nih. Nah. Ya, coba tuh, siapa yang di sana tuh? Yang mana ya? Ya, yang pakai ya itu yang abu-abu. Jadi abu-abu ya. Coba berdiri. Ya, oke. Ini nih Mas, ya, ya. Oke, berdiri ya. Siapa namanya? Ya, selamat pagi, menuju siang. Perkenalkan nama saya Ainun Nurul Hidayah dari Prodi Ilmu Hukum. Oh, ya. Eh, Maaf, boleh diulang tadi pertanyaannya? Ah, kejahatan narkoba, kejahatannya seperti apa? Deliknya seperti apa? Kejahatannya itu korbannya itu dirinya sendiri, gak ada pelaku, hanya ada korban saja. Oke, benar ya. Oke, yuk ke depan ini. Saya kasih ini. Ini. Mana tolong untuk lomsel atau untuk lomsel? Ini apa? Ayo ke depan ini. Oke, saya akan nyampaikan lagi yang kedua. Ya. Ada yang tahu nggak? Kira-kira sebetulnya di pasal berapa narkotika itu untuk kegiatan yang lain? Ya, ya, katakan.
Yang beri. Sini. Bisa diulang, Pak. Ya, apa tuh? Pertanyaannya tadi bisa diulang. Pasal berapa yang kejahatan itu? Untuk narkotika itu ada pada pasal Undang-Undang nomor Undang-Undang nomor 35 Ya, tahun 2009. pasal berapa yang kira-kira untuk kesehatan? Untuk kesehatan seperti saya tidak tahu Pak, tapi Oh, penggolong ada yang tahu nggak? Coba. Prap, ya, coba yang ini ya pakai kaos merah ya. Cek. Oke, duduk dulu. Baik, terima kasih Ya. atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vanessa Siahaan. Saya dari program studi ilmu hukum. Jadi, untuk melengkapi apa yang dikatakan teman saya, ketentuan narkoba digunakan dalam bidang kesehatan terdapat di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 7. Oke, betul. Oke, yuk maju sini, maju sini. Dia juga udah usaha tunjuk dia. Ayo sini, sini. Ya, sini. Ah. Oke, ini apa? Ayo, ayo, maju, maju sini. Nah, ini dia sudah anak muda yang sudah selamat. Oke ya. Terus saya mau sampaikan lagi ada beberapa pertanyaan lagi ya sama semua ini masih ada nih. Masih ada berapa biji nih? Kira-kira apa nama itu? Apa nama lain daripada ganja? Ada yang tahu nggak? Ya, apa tuh? Marijuana. Oke. Ada lagi nggak? Ya, salah. Ya, coba. Kanabis. Oke. Ada ke depan, marijuana ke depan ya. Oke. Ada kan? Kanabis ya. Oke ya. Sekarang ada nggak yang tahu nama lain daripada sabu? Ya, berdiri dong, berdiri. Siapa namanya? Ya, bener apa enggak? Salah. Ada yang tahu nggak? Ya, ke depan. Apa tuh? Ya, ya metavitamin apa? Bahasa kerennya di tempat kita apa namanya? Ada yang tahu nggak? Yang ujung sana, ujung. Ya. Betul tuh, sabu. Jadi, ya maju ke depan. Jauh-jauh dia ke depan kan? Ya, lari sebelum dibatalkan. Oke, saya mau tanya, ada yang tahu nggak nama Pak Rektor Unhas? Siapa Pak? Apa nih? Ya coba, ya coba ini ya. Rektor Unas sebelum yang sekarang. Ya berdiri, Rektor Unas yang belum sebelum yang sekarang. Tahu nggak? Coba yang sana. Ya, ke depan. Semangat sekali. Kita pernah goes bareng nih. Jago goes dia rupanya nih. Dia pernah goes bareng waktu saya kepada BNN di sini. Oke, sekarang yang tahu lengkapnya Dekan Fakultas Hukum. Ya, coba Bu. Ya, berdiri. Ya, berdiri. Ya, Bro, ya, berdiri. Ya.
Nama lengkapnya ya. Nama lengkap semua gelarnya. Masih kurang. Coba Ada di spanduk ini. ya, coba nih ya berdiri. Ya, ya, ya berdiri. Itu yang betul ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, ke depannya sini, ke depan sini, ke depan sini. Sini. Oke, sekarang yang tahu rektor sekarang siapa namanya? Ya, sana tuh. Yang pakai jilbab hitam, cewek. Ya, ayo nggak usah Ya, ke ngintip, depan, nggak usah ke ngintip. depan. Ya, siapa namanya? Siapa namanya? Ya, siapa nama rektornya? Oh, salah. Coba ulangi lagi, coba ke sini ke depan, naik ke atas. Itu yang nilai Prof, coba, coba namanya coba. Ya, Profesor Doktor Insinyur Bapak Jamaluddin Jompa, MSc, MSc. Oh, ibu di sini. Ibu di sini. Oke, tadi siapa ya? Ya, oke, ya, bener nggak, Prof? Ada kurang. Ada kurang. Oke, ya, ayo. Yang apa? Yang terakhir apa? Ah, benar. Ah, ya ke depan. Oh, bawah. Nih, yang bener nih. Nah, sini sini saya. Oh, cuma satu lagi sini. Saya dua lagi nih. Nah. Oke. Oke, ada yang tahu nama saya nggak? Nah, coba ujung sana ya. Ya, ayo. Apa tuh? Coba. Nah, siap izin Pak. Nama Bapak Dr. Dr. Andus Ahmad. Saya ulangi. Dr. Dr. Andus Guru Ahmad FMH, Brigadir Jenderal Kepolisian. oke. Sekarang apa? Ada satu lagi nanti Pak Prof yang nyampaikan mungkin. Prof, kasih pertanyaan Prof. Saya kasih di Prof. Ini harus spontan ya. Diri. Ada yang tahu nama lengkap jabatan beliau sekarang? Ya, ini yang di depan supaya nanti kalau kuliah umum harus duduk di depan. Nah, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Dr. Andus Guru Ahmad Fedianto MH. jabatannya yang saya tanya.
PLT Deputi Bidang Pencegahan BNN. Ya, silakan, silakan. Deputi Bidang Pencegahan BNN RI. Ya, silakan ke Pak Jenderal. Ini kenapa saya tunjuk dia karena dari yang angkat tangan dia yang paling di depan. Jadi kalau nanti ada kuliah umum duduk di depan. Oke, teman-teman semua. Masih ada waktu mungkin Prof ya. Berarti Silakan, kalau ada silakan. yang mau bertanya silakan. Ya. Laki-laki yang di belakang ke depan sini. Ya, yang barisan ini perempuan yang ini. Kemudian dari tadi ini yang laki-laki lagi baju batik, kemudian yang di sana perempuan lagi yang di ujung sana. Semua ke depan sini. Bertanya sini. Ya. Ya. Ya, sebut nama, bertanya to the point. Ya, karena banyak yang lain. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dari Prodi Ilmu Hukum. Jadi pertanyaan saya, Bapak, ini menurut Indonesia Drug Report tahun 2002 yang dirilis oleh Pusat Penelitian dan Informasi Badan Narkotika Nasional, Pusbabdiknas, yang mengatakan bahwa prevalensi jumlah penduduk usia 15 sampai 65 tahun pada tahun 2021 itu pengguna narkoba sebanyak 4,8 juta jiwa. Dan tentunya ini meningkat drastis dari 2019 yang hanya 4,5 juta jiwa. Pertanyaan saya Bapak, kira-kira apakah yang membuat angka pengguna narkoba ini meningkat? Dan menurut Bapak, apakah hukum dan penegakan hukum yang kita miliki saat ini masih belum bisa untuk meredam penggunaan narkoba yang saat ini masih merajalela? Terima kasih. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mesalu Asahratunisa dari Prodi Ilmu Hukum. Baik Pak, langsung saja pertanyaan saya, bagaimana BNN dalam perannya sebagai pengawas dan pencegahan peredaran narkotika menghadapi tantangan geopolitik di kawasan Asia Tenggara, terutama mengingat letak strategis Indonesia yang sering menjadi jalur transit perdagangan narkoba internasional, dan bagaimana pula BNN menyikapi keterlibatan jaringan internasional yang memanfaatkan kelemahan di perbatasan Indonesia seperti yang terlihat pada kasus yang terjadi di Aceh di mana terjadi penyeludupan 19 kg sabu dari Malaysia ke Aceh melalui jalur laut. Terima kasih. Baik, lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Dhani dari Prodi Ilmu Hukum. Mohon izin Bapak Jenderal, apakah ada peraturan yang membolehkan seorang anggota Polri untuk memakai narkoba di saat bertugas di dalam misi penangkapan bandar narkoba? Mohon izin Jenderal, karena selama ini saya mendapatkan berita yang simpang siur tentang boleh tidaknya seorang anggota Polri memakai narkoba di saat misi penangkapan bandar narkoba. Terima kasih Jenderal. Baik, kasih. Lanjut. Baik, untuk pertanyaan terakhir, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rahel Mulyani dari Prodi Ilmu Hukum. Pertanyaan saya sangat simpel, Pak. Kita ketahui bahwa orang tertangkap karena dia menggunakan. Tetapi yang ingin saya tanyakan adalah, bila mana seseorang misalnya mau suatu instansi dan dia merasa tidak pernah menggunakan narkoba, dan saat itu dia positif narkoba, entah itu dari makanan yang ternyata dia tidak duga, atau apapun itu yang dia konsumsi, tetapi dia berpikir bahwa itu tidak narkoba, tetapi pada saat dia tes itu positif. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih. 4 penanya dulu ya. Saya persilakan langsung pada Pak Jenderal untuk memberikan responnya. Silakan. Prof, saya dulu sini aja, Prof ya. Iya, silakan. Oh. Ya, terima kasih, Prof. Ini pertanyaan dari rekan-rekan semua, dari semua pertanyaan yang sangat bagus.
pertanyaan yang apa yang harus Anda suarakan sehingga apa harus juga saya jawab ya. Jadi ada semua terkait masalah narkoba ini, saya berharap Anda semua juga punya punya berbagai apa pertanyaan yang harus Anda jawab sendiri apakah ini baik dan tidak ya. Saya lanjut ke Abdul Rahman terkait dengan prevalensi, kenapa kok sampai meningkat dan kenapa kok seperti ini. Ya. Jadi diketahui bahwa memang prevalensi itu yang melakukan penelitian adalah BRIN. Ya. Dari BRIN bersama BNN dan Pusdidatin kita lakukan penelitian di berbagai tempat dan sampel yang diambil juga sudah jelas di situ. Nah, kenapa dia meningkat? Karena terus terang aja Indonesia ini negara pasar narkoba yang sangat potensial. Anda bayangin sabu-sabu itu di Cina itu per gram itu murah sekali. Per gram itu cuman ya, kisarannya nggak sampai 100.000. Di Iran itu juga murah juga, nah, nggak sampai segitu. Indonesia, Anda bayangin yang Anda pernah coba beli mungkin itu 1 gram 1 juta lebih. Ada 1,5 juta. Nah, Anda bayangin dengan potensi pasar yang begitu besar dan kita ini termasuk orang yang mohon maaf mengindikan sebagai challenge. Wah, kita ini tantangan ini kita cobalah. Kita juga vape yang buat rokok ini kita coba semuanya kita coba tapi tantangannya itu menjadi tantangan yang sebenarnya tidak baik ya. Nah, ini seperti itu dan memang kita sedang meratifikasi semuanya hukum yang ada ini memang semua bandar-bandar sekarang ini rupanya jaringan ini muncul dari lapas yang tadi saya bilang yang 67% penghuninya adalah pengguna narkoba semua. Oleh sebab itu kita berencana kita sedang menginventarisir orang-orang ini mau kita pindahkan ke Nusa Kambangan. Oh, jadi Nusa Kambangan itu mohon maaf saya pernah jadi Kapolres Cilacap, Kapolres di Nusa Kambangan pada saat gembong teroris Imam Samudra ditembak mati. Saya di sana. Jadi orang-orang ini mau dibawa ke sana. Di sana ada 7 lapas, 7 lapas yang khusus narkotika. Di sana ada beberapa tempat. Dan Nusa Kambangan itu seperti Samalona itu. Jadi dia kalau mau keluar harus lewat laut. Keluar. Nah, kita rencana itu karena rupanya bukan belajar di penjara itu bukan belajar bermasyarakat, tapi belajar teman-teman belajar semua nih. Anda bayangin 70% penghuni narkoba lapas itu adalah tanah narkoba. Ya, mudah-mudahan ini kita mau ini kan bandar-bandar ini kita akan lakukan dan ya apalagi sekarang kita tidak boleh ada mungkin hukuman mati kita mulai mulai diinikan tapi yang jelas banyak sekali PR-PR yang harus dikerjakan oleh DPR yang ada. Tapi yang jelas seperti itu ya. Kemudian dari Nisa, bagaimana pengawasan di Asia Tenggara dan bagaimana jaringan internasional. Kita sekarang terus terang aja konsen kita tadi saya bilang di 7 prioritas provinsi yang masuknya narkoba tempat kita. Nah, apa yang jadi masalah bisa nggak Pak? Nah, misalnya dari narkoba dari Jakarta ke sini bisa. Tapi yang jelas potensi geografi kita itu menentukan sekali wilayah kita. Anda lihat perairan kita luas, pelabuhan yang resmi saja bisa bobol. Apalagi pelabuhan tikus. Nah, pelabuhan yang dilakukan seperti kemarin di Baru, itu dapat 30 kilo sabu-sabu dari bungkus seperti teh di Baru itu. Itu kiriman dari Kalimantan Utara atau dari daerah sana. Itu pelabuhan tikus di Baru itu, bukan pelabuhan resmi di Parepare. Nah, ada di semua itu. Jadi kita berprioritas ke sana. Berikutnya adalah kita kerjasama dengan kita temuin polisi dari mana Timor Leste, kita temuin polisi termasuk yang orang berkompeten di Malaysia, termasuk drug juga di Singapura, sama di Kalimantan di Sabah di Brunei. Kita akan coba lakukan kegiatan pengawasan lewat jalur-jalur perbatasan sehingga tidak masuk ke sini. Itu termasuk juga tadi yang Mardani sampaikan bahwa ada nggak anggota Polri yang boleh pakai narkoba. Yang saya sampaikan bahwa semua negara tidak menjamin untuk membolehkan itu semua. Jadi tidak ada anggota Polri yang memakai narkoba. Kalau ada Anda laporkan. Sekarang sedang lagi-lagi transparan, Anda viralkan aja. Putukan, viralkan, wah dia pakai narkoba, nggak ada masalah. Nah, bisa diproses mereka semua itu. Jadi tidak ada yang kebal hukum. Ya, Anda kemarin kita mengamankan
5 orang dari Barelang, dia dia apa menggelapkan barang bukti. Anda lihat 2 tahun lalu ada Teddy Minahasa, Jenderal Bintang 2 mantan Kapolda, gara-gara chatting aja masalah ini narkoba akhirnya kita amankan. Jadi teman-teman semua, Anda gak usah khawatir. Tugas Anda, oh saya kayaknya nggak berani nih. Udah videokan aja, videokan atau disampaikan sama yang berwenang sampaikan atau ke BNN. Kita sedang BNN ini sedang menginventarisir semua penangkapan yang melibatkan oknum BNN maupun oknum dari Polri maupun dari TNI. Jadi kita akan inikan dan kita akan proses karena mereka berani karena ada oknum, ada decking mungkin. Nah, jadi konsen kita seperti itu. Saya punya kepala mantan Kadensus 88 anti teroris. Jadi nanti kita share ininya. Dia bilang tidak ada yang kebal hukum di sini. Semuanya akan kita proses dan aturan hukum. Oke ya. Kemudian yang berikutnya, saya lupa namanya tadi siapa namanya? Rahel. Jadi terkait masalah tertangkap, tapi rupanya dia tak pakai sabu-sabu yang menyebabkan amfetamin atau mungkin yang lainnya. Jadi memang mohon maaf adik-adik semua, memang ada beberapa obat kita yang mengandung unsur itu. Ya. Kalau memang itu mengandung unsur itu, Anda lari ke BNN aja, asesmen di BNN. Saya di Puslapor sini ada di Badoka ini ada Puslapor, itu juga sudah mengurai. Ini kenapa ini? Ini kenapa positif? Kalau dia positifnya karena dia minum obat, nggak akan diapa-apain. Karena mungkin harus ada asesmen. Makanya semua orang yang di tes urin itu di asesmen dulu. Ada nggak minum obat nggak? Ada yang melakukan ini nggak? Nanti baru kita ini kan. Jadi tidak usah khawatir adik-adik semua. Yang jelas lari ke BNN. BNN yang kita akan bantu. Sini ada BNNP atau Badoka. Laporkan saja bisa kita ini kan ya. Oke, itu mungkin. Prof ada lagi atau gimana? Ya, izin Pak Jenderal, kita buka sesi yang kedua. Pokoknya yang paling depan. Tuh, yang pakai jilbab itu satu. Ya, kemudian yang kedua yang paling depan. Anda kalah lebih depan lagi nih. Siapa lagi? Laki-laki yang paling depan dari arah sana. Anda ada? Anda ada? Ya, yang paling belakang satu. Ya, semua ke depan sini. Ya, berdoa saja masih ada kesempatan berikutnya. Ini beginilah hidup kompetisi. Siapa cepat itu dapat. Makanya kalau ada kuliah umum jangan duduk di belakang gitu. Ya, silakan. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi Pak Brigjen, pertanyaan saya itu tadi Pak Brigjen. Nama dulu nama. Oh, nama. Baik, perkenalkan nama saya Hakam Aulia Sidki dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Baik, pertanyaan saya itu tadi Pak Brigjen tadi selalu membahas mengenai opium, marijuana, kokain, jenis-jenis narkoba general, ya atau yang paling umum lah yang diperdagangkan di dunia. Namun saya kebetulan fitness atau gym, saya menemukan ternyata ada narkoba lain. Ya biasa kita sebut steroid. Ada anabolikal, diabolikal, trenbolone, ada juga jenis anavar. Nah, narkoba-narkoba kayak gitu tuh sebenarnya kan juga berbahaya. Ada efek samping risknya. Tapi saya melihat kok tidak ada semacam larangan begitu. Bahkan bebas di influence di media sosial terutama. Bahkan ada influencer-influencer dengan terang-terangan menyebutkan saya menggunakan steroid, saya merekomendasikan steroid dengan dosis sekian sekian sekian. Ini kan berbahaya, terutama bagi gym-gym pemula. Nah, di Makassar sendiri saya melihat beberapa gym itu mereka malah memperdagangkan secara bebas. Itu bagaimana Pak tanggapannya? Terima kasih. Ya, makasih. Ya, silakan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zila. Saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum.
Di sini saya ceritakan sedikit bahwa saya ini lahir dan tumbuh besar di Pulau Sebatik, yaitu pulau perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Masyarakat di pulau ini itu rata-rata menggunakan produk Malaysia, dikarenakan banyak sekali orang-orang yang mengambil barang dari negara Malaysia lalu dijualkan dan disebarluaskan di Pulau Sebatik. Lalu mungkin karena adanya ekspor impor di perdagangan barang-barang di Malaysia ke Sebatik inilah yang memungkinkan terjadinya pendistribusian narkoba di Sebatik yang semakin hari semakin meningkat. Apalagi di Sebatik ini dikenal memiliki banyak sekali jalan-jalan tikus yang memudahkan para pengedar untuk beraksi membawa narkoba dari negara tetangga Tawau, Malaysia ke Pulau Sebatik, di mana selama saya tinggal di pulau tersebut seringkali terdengar berita-berita mengenai narkoba, entah itu dikarenakan adanya pengedar maupun pengguna narkoba. Seperti pada Agustus lalu, ada kejadian penangkapan pengedar narkoba yang membawa narkoba jenis sabu-sabu seberat 10,63 kilometer. Maaf. 10,63 kilogram. Maaf. Ya. Sengaja itu karena banyak yang mengantuk. Silakan. Ya, Ya. bisa kita simpulkan bahwa itu sangat banyak sekali, Pak. Dan bukan hanya kasus ini, masih banyak lagi kasus-kasus mengenai narkoba yang terjadi di Pulau Sebatik ini. Nah, alasan mengapa sering sekali terjadi penyelundupan seperti ini, seperti yang saya bilang tadi, bahwa di Pulau Sebatik ini banyak sekali jalan-jalan tikus yang seperti Bapak bilang juga tadi. Jadi di sini saya ingin meminta pendapat Bapak tentang pencegahan pendistribusian narkoba yang ada di Sebatik. Apakah harus diberhentikannya proses ekspor impor barang-barang dari Malaysia ke Indonesia atau bagaimana, Pak? Karena jarak antara Pulau Sebatik ke Malaysia itu dapat dijangkau dengan jalan kaki saja. Terima kasih. Makasih. Ya, berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin Pak, perkenalkan nama saya Fauzan MB dari program studi Hukum Administrasi Negara. Izin Pak, saya ingin bertanya. Kemarin saya sempat baca di kompas.detik.com itu ada statement yang mengatakan bahwa Kepala Kementerian Hukum dan HAM itu mengatakan bahwa akan lebih dipertegas lagi sistem hukum yang ada di rutan atau di lapas, Pak, terkait penyebaran atau pengedaran narkoba yang ada di lapas, Pak. Jadi yang saya ketahui, Pak, di lapas atau di rutan itu tentunya hukum yang ada di dalamnya itu tentunya sangat ketat, Pak. Baik itu dari narkoba atau hal sebagainya. Jadi yang saya ketahui juga, Pak, bahwa ketika tersangka ini ditangkap dan melakukan pelanggaran dalam konteks penyalahgunaan narkoba, pada saat dimasukkan ke dalam lapas atau rutan itu dilakukan rehabilitas. Akan tetapi faktanya status quo yang terjadi saat ini, Pak, banyak sekali bandar yang ditangkap terus dimasukkan ke dalam lapas atau rutan, tapi ternyata lebih tambah lagi bisnisnya di dalam. Jadi sebenarnya apa yang salah, Pak? Apa dari BNN atau apa, Pak? Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Nitra Anggun Rahmadani dari Prodi Hukum Administrasi Negara. Saya ingin bertanya terkait dengan yang pengguna narkoba, Pak, yang melapor terus direhabilitasi, Pak. Katanya tidak kena tindak pidana. Yang ingin saya tanyakan, Pak, jika ternyata setelah diselidiki ternyata pengguna ini juga melakukan penyebaran narkoba, Pak, tapi karena Momi tertangkap, jadi dia menggunakan narkoba itu kemudian melapor untuk rehabilitasi. Apakah proses hukumnya, bagaimana proses hukumnya, Pak? Terima kasih. Ya, baik. Saya kira 4 penanya sudah mengemukakan pertanyaannya dan saya lihat pertanyaannya bagus-bagus. Selanjutnya saya langsung silakan ke Pak Jenderal untuk merespon pertanyaan. Oke, nanti yang 8 nanti ke depan nanti saya kasih hadiah nanti. Oke, apa? Tadi yang dari Hamka kalau nggak salah, mohon maaf ya. Hakam ya. Terkait masalah jenis narkoba, dia ini pemain fitness. Saya mohon maaf, saya juga pemain fitness. Saya suka nge-gym. Ya.
apa nama itu, saya suka nge-gym di Jakarta dan di mana-mana, dan disampaikan bahwa banyak barang-barang yang steroid yang untuk memperkuat atau memberikan stimulan semangat buat orang nge-gym itu ya. Memang ada di semua. Ada beberapa tempat termasuk di tempat itu memang itu ada namanya narkoba jenis baru atau NPS, New Psikosubstansi Baru. Dan itu yang ngelola adalah Kementerian Kesehatan. Jadi kalau Kementerian Kesehatan belum membuat perda, membuat peraturan bahwa ini dilarang, polisi atau BNN tidak bisa bertindak. Jadi memang di dunia ini ada 1.200 narkoba jenis baru, termasuk yang sintetis. Yang di Indonesia ini yang masuk ada sekitar 100-an. Yang baru bisa dapat dari Kementerian Kesehatan itu ada 73 atau 75 yang sudah diatur oleh peraturan Kementerian Kesehatan. Yang lainnya belum. Jadi oleh sebab itu kenapa kok masih apa kenapa ini memang harus dilakukan penelitian oleh Kementerian Kesehatan, dan kalau itu memang sifatnya memang merusak ya mungkin akan dilakukan pendidikan itu. Kita menunggu dari Kemenkes karena ini terkait dengan instansi yang berwenang. Itu Mas. Terus kemudian itu satu juga masalah lem Aibon misalnya. Kenapa lem Aibon itu masih masih banyak dipakai sama anak-anak kecil sampai dia menyium lem Aibon itu juga baunya itu menyengat sampai sampai disium sampai ke mana ke otak gitu. Nah, di satu sisi kalau kita larang Aibon itu dipakai juga buat industri. Nah, di industri buat apa? Buat apa? Kayu, buat DP-DP semua. Nah, ini juga peraturan itu belum ada sehingga memang ini jadi bagian-bagian yang apa yang mungkin dipikir oleh pertimbangan oleh pemerintah bagaimana caranya untuk ya mengkaitkan ini dengan kondisi-kondisi itu karena itu juga memberikan halusinasi. Kemudian dari Gila tadi dari Pulau Sebatik, ya memang itu salah satu yang harus kita cegah sekarang. Kita ke Malaysia kemarin, kita ketemu sama boarding drugnya di sana. Kita ingin perbatasan kita ini kita harus cegah. Jadi Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Aceh, Riau, Kepri, Medan, dan Palembang itu menjadi sasaran utama kita yang harus kita proyeksikan, kita tutup wilayah ke tempat kita. Itu kita sudah lakukan itu. Kemudian tadi Fauja nyampaikan ini lapas ini kan harusnya kan orang itu masuk lapas tambah tertib dia. Dia diberikan dengan masalah-masalah kemasyarakatan di lapas. Kenapa kok dia malah bukan dia tertib, malah dia belajar bagaimana cara narkoba, apalagi benar-benar ditangkap di sana. Memang kita sama rekan semua, yang tadi saya sampaikan, lapas itu punya 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 tempat yang harusnya dia normatifnya cuma taruhlah 300 orang atau 200 orang. Anda bayangkan 200 orang, 300 orang ditaruh sekitar 800 orang, bahkan lebih. Itu satu sel itu yang tadi cuma 3-4 orang, dia tidur aja susah. Saya beberapa kali lihat sel itu, waduh ini susah sekali. Jadi mohon maaf, makanya konsen kita berharap mudah-mudahan yang gede-gede kita hantem, kita kalau perlu kita proses dengan hukuman tinggi, kita kirim ke Nusa Kambangan biar tidak berbaur dengan orang-orang yang tadi disampaikan. Itu kebijakan dari lapas sendiri, jadi ada Kementerian Hukum dan HAM yang mudah-mudahan ada pergantian Menteri Hukum dan HAM, mudah-mudahan ini bisa ada regulasi yang bagus untuk kegiatan itu. Yang terakhir tadi dari Ramadhani tadi yang kena narkoba, yang kena narkoba terus dia minta direhab. Yang tadi saya sampaikan, Anda yang sudah kena, atau Anda yang sudah coba-coba, takut khawatir kecanduan, Anda lapor aja ke BNN. Pak, saya minta direhab dong. Bu, saya minta direhab, saya minta di asesmen. Pasti kan kita bantu. Ya. Mohon maaf, otak kita ini itu ada otak-otak yang rawan dengan kondisi halusinasi atau kondisi yang kena dengan hal-hal narkoba. Itu kalau sudah kena itu susah. Seperti mohon maaf, seperti kalau kita suka makan makan daging yang bisa darah tinggi, terus kondisi itu kita paksakan kita makan terus, akhirnya yang terjadi adalah bisa stroke, bisa lain-lain. Nah itu otak juga bisa menyimpan kondisi-kondisi itu yang harus kita cegah. Oleh sebab itu, rekan-rekan semua, Anda yang tadi saya bilang, Anda yang sudah coba-coba, wah saya khawatir ini kalau saya berlanjut, ya saya harus minta asesmen, Anda datang aja. Yakinkan pasti tidak apa-apain. Karena
Saya mantan kepala BNNP di sini dan kita punya konselor banyak sekali, bisa membantu Anda semua. Kita punya tenaga penyuluh banyak sekali dan bisa membantu semua dan itu difasilitasi oleh BNN untuk kita semua ya. Itu mungkin yang saya sampaikan sama dari semua, Pak Prof. Jadi bisa nggak yang 8 orang ke depan semua? Coba saya mau kasih ucapan terima kasih dari saya nih. Nah, ini coba yang 8 orang ke depan semua yang tadi ngasih pertanyaan sama saya. Ini orang-orang hebat semua yang kasih pertanyaan ini. Ayo gercep gercep. Ya. Ada orang Telkomsel nggak di sini? Sudah pulang? Saya, Prof, saya boleh kasih hadiah buat dari saudari. Nah, ini saya mau kasih hadiah dari pribadi saya buat 8 orang. Tidak, menghadap sana. Ya, baris sini menghadap sana. Di sini pakai oleh Wisma Gata sampai ke Madagaskar kemarin biar Pak ini bisa membawa BNN ke Pulau Kalapan. Ini kita berdiri semua kita ini. Kalau ada yang lainnya Pak Jenderal. Ya. Saya kira tidak akan pernah cukup waktu untuk semuanya bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Deputi. Kita berharap beliau tetap sehat, panjang umur, karir semakin sukses, dan insya Allah lain waktu beliau menyempatkan diri lagi hadir ke tempat ini. Suatu waktu saya akan
mengundang untuk jadi penguji eksternal di program doktor. Sekaligus kalau sempat beliau memberi kuliah umum lagi kepada kita. Karena beliau memulai dengan pantun dan menutup dengan pantun tadi, saya juga mau balas dengan 2 pantun. Jika malam disebut santap, maka pagi disebut sarapan. Kuliah Pak Deputi sangat mantap, banyak pengetahuan menambah wawasan. Satu lagi, ke pasar beli buah nanas. Tak lupa membeli jambu. Pengetahuan Pak Deputi sangat luas. Peserta kuliah jadi semangat untuk maju. Saya kira itu kuliah kita hari ini, kuliah umum dari beliau. Dan semoga apa yang Pak Deputi berikan itu bisa menjadi amal jariah buat Pak Deputi. Dan insya Allah saya sangat berharap dari kuliah umum ini akan lahir banyak judul-judul skripsi, tesis, dan disertasi. Apalagi tadi kemukakan ada jenis narkotika baru lagi yang belum diatur, itu ada kekosongan hukum di situ. Itu menarik untuk saudara tulis nantinya ya. Untuk itu kita beri aplaus ramai-ramai kepada Pak Deputi. Dan izin Pak Jenderal dengan mengucap syukur alhamdulillahirrabbilalamin atas nama pimpinan universitas, pimpinan fakultas menyampaikan terima kasih atas waktu, kesempatan, pengetahuan, dan pengalaman yang telah Pak Jenderal bagi pada momen kuliah umum hari ini. Dan kita tutup kuliah umum kita pada hari ini dan ucapan syukur alhamdulillahirrabbilalamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik. Kita berdiri ya di tempat, kita foto bareng dengan Pak Jenderal. Oke, merapat ke tengah ya semua teman-teman mahasiswa. Tes. Ayo teman-teman merapat ke tengah. Teman-teman, nanti setelah foto kita mengucapkan bareng-bareng ya, salam sehat tanpa narkoba bareng-bareng ya. Nanti dipandu dari atas. Terima kasih. Prof, ini Prof, saya ini ada mahasiswa S2 Prof nih mau ngomong sebentar nih. Dia dapat disertasi masalah apa juga. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Makfira Cahyani Putri Marif. Saat ini saya baru-baru alumni menjadi program Magister Ilmu Hukum. Baru-baru wisuda bulan September. Beliau adalah narasumber saya mengenai tesis saya mengenai justice collaborator dan tindak pidana narkotika. Dari saya secara pribadi, Pak Jenderal, terima kasih atas bantuan, interview, dan data-data selama ini dan bisa menjadi wisudawan termuda pada periode September 2024. Terima kasih. Amin. Dia mahasiswa termuda S2, keren ya. Oke. Baik, dipegang aja. Bapak yang Bapak izin. Bapak aja bantu izin. Iya, nanti penyebutannya salam sehat tanpa narkoba. Diikutin. Iya. Oke, nanti saya sebut salam sehat tanpa narkoba ya. Jadi tangannya yang tadi salam sehat tanpa narkoba ya. Jadi teman-teman semua kita buat gedung ini runtuh. Kita buat gedung ini apa ya tercobek-cobek nah. Oke. 1, 2, 3. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Izin. Oke. Sekali lagi. Kurang keras. Oke. Salam sehat tanpa narkoba.
Salam sehat tanpa narkoba. Izin selanjutnya kita foto bersama. Baik, izin ditahan senyumnya. 1, 2, ditahan dulu. Izin semangatnya. Ya, ya. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Teman-teman mahasiswa, untuk e-sertifikat boleh scan barcode yang ada di layar ya. Untuk e-sertifikat silakan scan barcode yang ada di layar. Nah, untuk e-sertifikat silahkan scan barcode yang ada di layar. Barcode dibuka hingga setengah jam ke depan. Jadi harap segera mengisi presensinya. Sekali lagi, barcode ini dibuka setengah jam ke depan. Harap segera mengisi presensi untuk memperoleh e-sertifikat.